Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Yulianti, dosen Politeknik Siber dan Sandi Negara, Prodi Rekayasa Kriptografi dengan bidang minat Rekayasa Sistem Kriptografi atau RSK. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah melaksanakan pengajaran sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Pada semester genap 2023-2024 ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Aljabar Linear Elementer, mata kuliah wajib pada semester 2 dengan total 3 SKS pada tingkat 1. Sistem pembelajaran mengacu pada metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana menyampaikan materi agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Rekayasa Kriptografi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah memahami konsep dasar matematika, statistika, dan teknik kriptografi, serta mengaplikasikannya dalam bidang keamanan siber dan sandi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep sistem persamaan linear dan matriks, determinan, ruang vektor Euclid, ruang vektor umum, nilai eigen, dan vektor eigen. CPMK dituangkan dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pada UTS dan UAS terdapat ujian tertulis menggunakan pedoman penskoran. Mari kita terjun ke RPS lebih dalam. Bahan kajian dari Aljabar Linear Elementer ini adalah sistem persamaan linear dan matriks, determinan, ruang vektor Euclid, ruang vektor umum, nilai eigen, dan vektor eigen. Mata kuliah ini memiliki 1 referensi utama dan 4 referensi pendukung. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku yang berjudul Elementary Linear Algebra oleh Howard Anton. Yang kedua adalah interaction. Interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Bentuk pembelajaran difokuskan pada interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Dosen memberikan materi berupa presentasi yang telah dibagikan sebelum hari perkuliahan berlangsung. Dimaksudkan agar para mahasiswa dapat mempelajari materi tersebut terlebih dahulu dan diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dalam diskusi atau tanya jawab dengan dosen pada saat paparan materi di kelas. Setelah memaparkan suatu konsep, dosen memberikan latihan soal. Hal ini dilakukan dalam bentuk grup diskusi kecil untuk mendorong cooperative learning, agar mahasiswa yang lebih paham dapat membantu menjelaskan kepada mahasiswa lain, dan sekaligus memperkuat pemahamannya, serta mahasiswa dapat melihat lebih dari satu sudut pandang. Latihan ini dibahas dengan wakil dari setiap grup menuliskan jawaban pada papan tulis agar dapat dipelajari oleh seluruh kelas. Para mahasiswa juga diberikan tugas mandiri sebagai pekerjaan rumah untuk mendorong self-directed learning. Tugas ini diserahkan di pertemuan selanjutnya untuk diberikan feedback oleh dosen. Hasil feedback dibagikan kembali kepada mahasiswa untuk menjadi bahan individual reflection. Banyaknya mahasiswa di kelas Aljabar Linear Elementer adalah berjumlah 21 orang, sehingga interaksi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Terakhir, assessment. Penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara transparan dan objektif dalam menerima materi perkuliahan. Pembobotan untuk evaluasi pembelajaran berdasarkan ketentuan di Poltek SSN. Oleh karena itu, pembobotan evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer adalah 5% kehadiran, 25% terdiri dari penugasan, kuis, dan diskusi kelompok. UTS sebanyak 35% dan UAS sebanyak 35%, dengan total pembobotan adalah 100%. Nilai yang diperoleh pada tugas, kuis, dan ujian tertulis dibagikan kepada mahasiswa untuk dilakukan proses moderasi jika ada kesalahan yang salah atau dirasa kurang tepat untuk lebih meningkatkan transparansi.
Itulah tadi proses pembelajaran yang saya terapkan, terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronos tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Perhatian, duduk siap, gerak. Lapor, kelas TK1, Rekayasa Perangkat Kriptografi, jumlah 21. Hadir lengkap, siap melaksanakan perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali perkuliahan. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Istirahat, tidur, gerak. Oke, selamat pagi. Oke, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan 4. Kita akan masuk ke materi determinan. Sebelumnya kita sudah mempelajari pada pertemuan 3 terkait tentang sistem persamaan linear. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Siap. Oke, Amru silakan. Siap, Taruna Pratama Rizal Amrum Sintung Jago. Siap, untuk pertemuan kemarin adalah membahas tentang mencari solusi dari sistem persamaan linear. Siap, cukup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba menghitung determinan untuk membantu kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode ekspansi kofaktor dan reduksi baris. Nah, harapannya nanti setelah mempelajari determinan, kalian bisa memanfaatkan konsep determinan ini juga untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sekarang perhatikan yang ada di depan. Ini apa? Peta, maps. Maps apa? Ada di mana dia? Di sini ya. Nah, titiknya ada di sini. Kalau kalian tinggalnya di mana? Di sini. Ini asrama yang Taruna ya. Kalau Taruni di mana? Depan. Yang sini, dekat sini. Nah, untuk menentukan letak atau posisi itu kita bisa menggunakan konsep determinan ya, tapi dia tidak berdiri sendiri hanya determinan saja. Dia digabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya ada vektornya gitu ya di dalam menentukan letak suatu titik pada peta. Nah, kita akan membahas terkait determinannya, terutama yang tadi adalah menghitung determinan gitu ya. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bagaimana cara menghitung determinan, ya kan? Siap. Oke. Pakai metode apa sebelumnya? Siap. Oke, Zuhri? Siap, Taruna Pratama Muhammad Zuhri Sintung Jago. Ya. Siap, untuk sebelumnya sendiri kami telah mempelajari determinan itu menggunakan metode SARS, di mana menambahkan 2 kolom untuk sebagai pengerjaannya. Oke, bagus sekali. Ada yang mau coba kerjakan untuk yang latihan ini di depan? Oke, semangat sekali ya. Oke, Pak Lupi, silakan. Ini bukan yang permanen kan? Oke, silakan. Di sini kita akan mencari dari kofaktor dari A22, yang mana tersebut merupakan dari baris 2 dan kolom 2, yaitu pada angka 5. Lalu kita akan menutup dari yang satu garis di sini. Kemudian tersisa angka dari saya yaitu 3, negatif 4, kemudian 1 dan 8. Lalu kita mengalihkan dengan cara 3 dikali 8 dikurangi negatif 4 dikali 1. Lalu di sini 28 kali 3 24 dikurangi 4 atau tambah 4 sama dengan 28. Oke, ini untuk minor atau kofaktor? Minor ya, karena dia belum ada unsur negatif 1 pangkat penjumlahannya. Berarti kita tulis di sini M22 sama dengan. Nah, sekarang untuk yang kofaktor. Kalau kofaktor K22 atau C22 boleh. Silakan dihitung C22-nya. C22 berarti tadi adalah min 1 pangkat penjumlahan dari
Jumlah baris dan kolomnya. Min 1 pangkat berapa ini? Min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4 itu positif atau negatif? Siap, positif Bu. Positif, berarti C22 akan sama dengan M22. Berapa? Tulis C22 sama dengan 28 karena dia sama dengan M22. Benar? Untuk yang dikerjakan oleh Pak Lupi? Benar ya? Ada yang jawaban yang berbeda? Sama ya? Oke, semuanya paham? Oke, terima kasih Pak Lupi. Give applause untuk Pak Lupi. Selanjutnya, ini yang dimaksud dengan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Untuk menentukan minor sudah bisa ya? Kofaktor sudah. Nanti untuk determinan itu adalah jumlah, ingat jumlah yang diperoleh dengan mengalihkan entry pada baris. Tadi kan ada baris, ada kolom. Kita menentukan entry-entry pada setiap entry yang ada di matriks tersebut gitu ya. Nanti kalau misalnya kita pilih baris, bisa kita pilih baris, berarti kalau untuk matriksnya 3x3, kita pilih baris pertama misalnya, berarti ada entry A11, A12, dan A13. Nanti kita kalikan entry pada barisnya dengan kofaktor yang berkorespondensi, lalu kita jumlahkan. Nah, itu disebut dengan determinan. Jadi kita bisa pilih baris atau pilih kolom, tergantung dengan baris dan kolom mana yang kita pilih. Nanti dia adalah perkalian entry-nya dengan kofaktor lalu dijumlahkan. Berarti kita mengalihkannya ada 3 kali lalu dijumlah. Ingat kalau determinan itu dia adalah jumlah dari perkalian entry dengan kofaktor gitu ya. Berarti kita nggak cuma cari sampai minor tapi cari sampai kofaktor. Nanti kita lihat contohnya. Misal di sini kita punya matriks A ukurannya 3x3. Lihat di sini ekspansi kofaktor sepanjang baris 1. Yang mana entry yang ada di baris 1? Ada 3, ada 1, ada 0. Kita mau menentukan determinan dari A. Benar ini notasi dari determinan ya? Boleh determinannya gini atau det A, T A gitu ya. Ini sama saja, sama dengan tadi katanya adalah penjumlahan dari perkalian entry dengan kofaktor. Berarti kalau kofaktor kita lihat tandanya negatif atau positif gitu ya. Untuk pertama entry-nya adalah 3. Perkalian 3 dengan kofaktornya. Kofaktornya bernilai positif atau negatif? Positif ya, karena 1. Apa entry-entry-nya yang tersisa kalau kita tutup baris dan kolom? Min 4, 3, 4, min 2. Terus ditambah, berarti kan ditambah sesuatu gitu ya, ditambah perkalian entry dengan kofaktornya. Kofaktornya bernilai positif atau negatif? Negatif, berarti dikurang 1 kali yang tersisa, tutup kolom, tutup baris. Min 2, 3, 5, min 2. Terakhir tambah 0. Kalau 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Berarti kita cukup plus 0. Berapa nilainya ini? 3 kali min 4 kali min 2, 8 dikurang 3 kali 4. 12. Berapa 8 kurang 12? Min atau plus? Min 4. Dikurang 1 kali ini, 2 kali 2, 4 dikurang 15. Min 11. Berapa nilainya? 3 kali min 4? Min 12 plus kan? Apa negatif? Plus 11. Kita peroleh min 1. Berarti determinan dari matriks A adalah min 1. Ini kalau menggunakan ekspansi sepanjang baris. Kita boleh pilih baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tipsnya pilih baris atau kolom yang memuat 0 paling banyak gitu ya. Kan biar apa? Ya biar nanti ya nggak usah dicari lagi determinan yang tersisa itu gitu ya. Dia cukup jadinya plus 0 atau min 0, nggak mempengaruhi. Oke. Ada pertanyaan untuk latihan yang ini? Contoh ya. Untuk contoh yang ini? Cukup. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini apa?
oleh-oleh ya. Kalian dapat banyak oleh-oleh untuk metode ekspansi kofaktor. Nanti silakan dibawa pulang, dikerjakan, dan bawakan kembali saya oleh-olehnya yang sudah dikerjakan tentu saja. Ini udah metode yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan menggunakan reduksi baris. Nah, ada yang masih ingat terkait operasi baris elementer? Masih dong. Apa udah move on? Masih ya. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari untuk yang OBE. Nah, kita pakai di sini. Menentukan determinan menggunakan reduksi baris. Ada berapa metode atau aturan pada OBE? 3. Yang pertama, boleh menukar baris. Yang kedua, mengalihkan baris dengan suatu skalar. Terus mengalihkan dengan suatu skalar lalu dijumlahkan ke baris yang lain. Ada tiga aturan saja gitu ya. Nah, bagaimana konsep itu pada determinan? Nah, di sini dia sama ya aturannya, bisa mengalih, bisa menukar atau mengalih dan menambahkan ke baris yang lain. Ini untuk yang pertama. Kalau kita punya matriks yang dihasilkan dari suatu baris atau kolom dengan mengalihkan suatu skalar, maka determinannya juga ikut dikalikan. Ini untuk perkalian. Jadi determinan B sama dengan K kali determinan A. Kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya ini kan determinan, ingat di sini determinan ya, bukan matriks lagi. Jadi ada KA11, KA12, KA13. Nah, kita bisa faktorkan K-nya ke depan, tanda determinannya, jadi K kali determinan A gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, tadi yang katanya menukar. Nah, kalau menukar, maka determinan tandanya akan berubah. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awal negatif jadi positif. Kita hati-hati untuk menukar baris ketika kita lakukan OBE pada determinan. Kayak gini, ini baris yang mana yang ditukar? Baris 1 dan baris 2. Karena menukar baris 1 dan baris 2, tandanya juga ikutan berubah. Nah, ini kalau yang 3, aturan yang ketiga. Jika B adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian suatu baris atau kolom dari A yang ditambahkan ke baris atau kolom yang lain, maka determinannya berubah atau tidak? Sama ya, tidak berubah. Jadi kalau aturan yang ketiga itu tidak merubah nilai determinannya. Kayak gini. Padahal kan nanti matriks ini diperoleh, A11 ini diperoleh dengan mengurang baris K kali A21, biar dia dapatnya A11, A12, A12, tapi determinannya tetap sama. Oke, kita lihat di sini. Menggunakan operasi baris, kita hitung determinan dari matriks A ini. Gitu ya, kita hitung berapa determinan A menggunakan reduksi baris. Caranya, yang pertama kita bisa menukar. Berarti tujuannya biar kita peroleh bentuk matriks, bisa matriks identitas. Kalau matriks identitas determinannya 1 gitu ya. Setidaknya dia menjadi matriks segitiga atas. Kalau segitiga atas, nolnya di bawah atau di atas diagonal utama? Segitiga atas, di bawah. Jadi nolnya di bawah semua. Jadi tujuan kita buat dia menjadi matriks segitiga atas. Biar nanti determinannya adalah perkalian dari diagonal-diagonal utama. Kalau untuk matriks segitiga atas kan determinannya adalah perkalian dari diagonal-diagonal utama ya. Masih ingat kan? Oke. Sekarang determinan A-nya kita mau buat dia jadi segitiga atas. Nah, kita bisa tukar dulu baris 1 dengan baris kedua. Baris 1, baris 2 berarti determinannya berubah tanda dong. Dari yang awalnya positif jadi negatif. 3, min 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Yang baris 3-nya tetap. Yang diubah hanya baris 1 dan 2. Cukup ditukar saja. Selanjutnya, kita faktorkan yang di baris 1 tadi. Tadi kan di sini adalah min 3, 6, min 9 ya. Kita faktorkan min 3 ke depan, sisanya 1, min 2, 3. Nah, ini kita peroleh
Setelah ini kita buat yang ini jadi 0 tujuannya, karena dia mau jadi matriks segitiga atas. Gimana cara membuat 2 jadi 0? Baris 3 dikurang dengan ya 2 kali baris 1, kita peroleh 0, 10, min 5. Tadi aturan yang ketiga dia tidak merubah nilai determinan ya, tidak merubah nilai determinannya. Nah, selanjutnya kita buat yang ini yang 0. Ini 0, terus nanti ini dia, oke, sekarang udah menjadi matriks segitiga atas. Berapa determinannya? Untuk yang ini 1 kali 1 kali min 55. Berapa itu? Min 55. Kemudian dikalikan dengan min 3. Berapa nilainya? Min 3 kali min 55. 165. Oke, gitu ya caranya. Jadi bisa menentukan determinan menggunakan reduksi baris. Tujuannya buat matriks tersebut menjadi matriks segitiga atas. Gitu. Tahu bedanya dengan yang ekspansi kofaktor? Nah, kita juga bisa gabungkan nih antara reduksi baris dengan ekspansi kofaktor. Tadi kalau untuk yang ekspansi kofaktor kita butuh nolnya yang banyak kan? Nah, kita bisa buat salah satu baris atau salah satu kolom yang memuat banyak nol dengan menggunakan reduksi baris, sehingga nanti untuk yang ekspansi kofaktor kita bisa pilih baris atau kolom yang nolnya paling banyak gitu ya. Oke, yang ditunggu-tunggu kuis seperti biasa. Kita punya matriksnya berukuran 3 kali 3 dengan entry-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini nilainya adalah min 6. Oke. Nah, berapa determinan dari matriks G, H, I, D, E, F, dan A, B, C? Oke, plus 5 untuk nilai kuisnya. Oke, Dane, silakan. Siapa nama Ya. Ini Jadi yang pertama diketahui ada A, B, C, D, E, F, G, dan I dengan ketentuan determinannya sama dengan min 6. Lalu untuk selanjutnya ada diketahui ada ditanya. yang ditanya itu determinan dari yang ada G, H, I, D, E, F, A, B, C. Oke. Dan untuk di sini mungkin bisa disimpulkan dari baris 1 itu ditukar dengan baris 3. Oke, jadinya apa? Jadinya untuk determinan jadi yang semula min 6 itu dikali min 1 sama dengan 6. Oke, jadi yang untuk ini kan kalau kita lihat entry-entrynya sama ya semua ya. Untuk nilainya gitu, di sini juga ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tapi untuk urutan barisnya yang berbeda. Berarti kalau kita mau memunculkan bentuk ini, tadi kata Dane, tinggal ditukar antara baris 1 dengan baris 3. Kalau untuk konsep reduksi baris tadi, kalau menukar berarti determinannya akan berubah tanda gitu ya. Yang awalnya negatif berarti jadi positif karena dikali dengan min 1. Jawabannya adalah 6. Menurut Dane jawabannya 6. Menurut yang lain? Sama? Ada jawaban yang berbeda? Cukup paham untuk yang reduksi baris? Oke, benar ya? Oke, terima kasih Dane. Give applause untuk Dane. Ya, terima kasih. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya atau didiskusikan kembali terkait metode ekspansi kofaktor dan reduksi baris? Ada pertanyaan? Oke, silakan Zuhri. Saya untuk set orang pertama mau menjadi dokter. Iya. Set terkait dengan penggunaan sendiri Bu, untuk penggunaan reduksi baris dan juga ekspansi kofaktor itu apakah bisa dikombinasikan? Maksudnya dalam satu pengerjaan determinan kita mau cari determinannya tapi digabung gitu ya. Sure. Jadi ketika ekspansi kofaktor itu tadi untuk yang kita pilih baris, kita pilih kolom. Bisa aja digabungkan. Kalau tadi untuk yang kofaktor berarti kan kita
pilih yang ada nolnya tadi gitu ya. Nah, berarti kita lakukan yang reduksi baris, kita mereduksi baris atau lakukan OBE dengan aturan yang 3 tadi, determinannya akan berubah kalau dia ditukar atau misalnya dikali kalau ada yang difaktorkan kayak gitu. Berarti digabung dan dibuat dia memuat nolnya yang banyak gitu kan. Jadi direduksi baris atau OBE-nya buat matriksnya memuat 0, berarti bisa segitiga atas atau nggak usah segitiga atas pun nggak apa-apa. Jadi misalnya baris 3 kali 3 gitu ya. Ini ABC, DEF, GHI. Nah, berdasarkan reduksi baris kita lakukan OBE, buatlah D dan G ini jadi 0. Kalau ini udah 0, ini 0, kita pilih yang baris kolom 1 ya. Kita pilih kolom 1 untuk ekspansi kofaktornya. Jadi kita tinggal ngitung satu kali aja determinan yang tersisa, yaitu EF dan HI. Bisa. Pertanyaan bagus ya. Jadi kita bisa gabungkan kalau misalnya di soalnya nggak disuruh apakah harus ekspansi kofaktor saja atau reduksi baris saja. Kalau misalnya nggak dituliskan seperti itu, kita bisa gabung antara reduksi baris dengan ekspansi kofaktor. Paham ya? Jelas semuanya? Oke, ada lagi? Oke, silakan Umar. Siap, kalau nama pertama Umar begitu bertanya Bu. Iya. Siap, apakah Ibu mempunyai tips kapan kita lebih baik gunakan ekspansi kofaktor ataupun gunakan reduksi baris? Oke, kapan kita gunakan ekspansi kofaktor, kapan kita gunakan reduksi baris? Kalau misalnya tadi ekspansi kofaktor akan efektif kalau misalnya dia punya banyak 0 gitu ya. Kita bisa pilih aja si ekspansi kofaktor. Misalnya di barisnya ada yang nolnya 3, kalau 4 kali 4 ya, pilih yang itu. Kalau misalnya di kolomnya ada banyak nolnya, pilih juga yang itu gitu. Itu kalau banyak 0, pakailah ekspansi kofaktor. Tapi misalnya A, B, C, D, F, GHI-nya nggak ada yang 0, nah ini pakai yang reduksi baris gitu. Jadi pakai reduksi baris buat dia ada nolnya. Jadi tujuannya sebetulnya membuat 0 banyak juga gitu ya. Ada yang lain? Cukup ya. Oke, berarti materi pertemuan hari ini sudah selesai dan oleh-oleh selanjutnya untuk terkait metode reduksi baris. Ya, untuk materinya udah pada punya semua ya. Saya sudah bagikan. Nanti silakan dikerjakan. Ini ada di buku referensi kita. Oke. Sedikit quotes untuk hari ini. Determinan matriks mengajarkan kita bahwa kadang-kadang elemen terkecil dalam kehidupan itu dapat memiliki dampak yang besar. Jadi hargailah setiap keputusan kecil yang sudah kita buat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, grup siap, gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Mengakhiri perkuliahan. Mulai. Selesai. Istirahat. Di tempat. Gerak. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran sinkronos tatap muka di ruang kelas dari mata kuliah aljabar linear elementer yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, kepada rekan-rekan pegawai Poltek SSN, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.